Hello guys, welcome back to my channel. Yeay, kembali lagi di sini bersama gue Ivan. Ini udah sekian lama nih gue baru balik lagi karena akhir-akhir ini agak-agak repot, sibuk segala macam. Jadi ini akhir-akhir ini ya, dan menurut gue nih kasus COVID makin tinggi, makanya gue sibuk tuh ngurusin hubungan dengan kayak gitu dah. Nah, lanjut nih ya. Kepercayaan pada setan, kerasukan atau pengusiran setan telah lazim hampir di seluruh budaya untuk waktu yang sangat lama, dengan penyebab dan mekanisme insiden yang sangat beragam, sama seperti orang-orang yang mempercayainya gitu, macam-macam gitu, dari seluruh dunia, mancanegara, dan bahkan dari kebudayaan yang ada maupun di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tetapi satu hal yang selalu menjadi perbincangan nih ya, dalam kasus-kasus yang pernah tercatat, yaitu bener gak sih ini kerasukannya bener, murni supranatural, ataukah halusinasi pada dia, atau penyakit mental gitu. Meskipun ya kerasukan atau pengusiran setan nih cukup sering terjadi, tapi kita nih masih tidak dapat mengatakan nih teori mana nih yang bener nih, yang tepat gitu kan. Nah, beberapa kasus semakin membuatnya lebih sulit nih untuk diselidiki. Yang namanya supranatural kan diselidikinya agak-agak susah, kayak seperti kasus babi ngepet yang kemarin gitu kan. Nah, salah satu kasus kerasukan yang akan gua bahas kali ini nih, yaitu tentang sebuah kerasukan di negara Rumania. Kasus ini nih sangat-sangat aneh dan mengejutkan karena melibatkan pengusiran setan kuno yang tidak hanya menghasilkan banyak misteri, tapi juga menyebabkan kematian. Penasaran kan lu? Gimana nih ceritanya di Rumania ada orang kesurupan sampai mati? Gue bakal ceritain. Kasus ini dialami oleh seorang perempuan yang bernama Maričica Irina Kornici. Lahir pada tahun 1982, tepatnya di desa Perieni, yaitu Western Moldovia. Nah, Irina ini nih sudah menjalani kehidupan yang berat sejak kecil. Kenapa? Karena ayahnya nih bunuh diri ketika dia baru berusia 2 tahun. Tepat di depan matanya. Nah, ayahnya ini bunuh diri setelah dihukum karena mencuri ayam dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Menurut gue nih sesuatu kayak ini nih gak bakal mau lah dialami oleh anak-anak manapun ya. Ya, sesuatu yang menyakitkan gitu, yang melihat ayahnya bunuh diri di depan matanya. Nah, ibunya si Irina ini terkenal dengan seseorang pecandu alkohol dan kasar. Bahkan ibunya Irina ini nggak bisa merawat dia maupun saudara laki-lakinya, yaitu bernama Vasile. Nih, sehingga akhirnya Irina dan adiknya ini diserahkan ke layanan sosial dan dikirimkan ke panti asuhan di kota Batlar. Namun, parahnya nih ya, pada saat itu panti asuhan di Rumania justru memiliki kondisi yang sangat buruk. Kenapa begitu? Tempat itu sangat kotor, bak penampungan penuh sesak, dan juga penuh anak-anak dari keluarga miskin di seluruh negeri. Ditambah lagi nih dengan stok makanan yang sangat sedikit, hingga perlakuan seperti hewan itu tuh udah sangat-sangat lumrah diperlakukan di sana. Gak cuma makanan aja yang menipis, di sana pun ada yang namanya pelecehan. Pelecehan di sana sangat merajalela. Bahkan kematian anak-anak yang meninggal karena kelaparan atau dipukuli sudah menjadi hal yang biasa aja gitu, kayak B aja gitu. Gak ada yang aneh gitu. Misalnya si doi kemana itu gak kelihatan, mati, kenapa gak makan nih 3 hari gitu, kayak udah biasa gitu kan. Nah, tapi nih ya, ajaibnya ini si Irina bisa bertahan hingga berusia 19 tahun. Di sana dia menemukan keluarga angkatnya dan akhirnya berhasil keluar dari neraka itu tuh. Akhirnya kan gitu ya, dia juga berhasil mencari pekerjaan dan menabung cukup uang untuk pergi ke Jerman. Nah, di Jerman inilah dia mulai bekerja sebagai pengasuh untuk beberapa waktu sebelum ia pada akhirnya kembali lagi ke Rumania, yaitu di tahun 2005. Pada saat itu Irina balik ke Rumania, dia berusia 23 tahun. Dan dia memilih untuk bergabung dengan biara terpencil di pegunungan Karpatian. Nah, itu tepatnya di desa Tanaku, mengikuti jejak temannya yang dari panti asuhan yang bernama Kitza. Nah, biara ini nih adanya di atas bukit curam yang sulit diakses dan jauh dari peradaban. Kenapa begitu? Di biara ini nih, Irina menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan ketat. Tanpa air atau listrik yang menyala setiap saat, dia juga diawasi oleh petugas atau kepala otoriter itu
Pastor Daniel Korogenu. Nah, namun nih Irina nih menganggap hal tersebut nih lebih baik daripada hidup bergelandangan miskin gitu kan di pinggir jalan gitu. Dia nggak mau, lebih baik gue ada di biara gitu. Nah, setidaknya inilah yang Irina harapkan dan inginkan sebelum hal-hal aneh terjadi pada Irina. Nah, keanehan apa aja nih yang dialami oleh Irina, gue bakal bahas di sini, yaitu pertama nih ya, keanehan ini nih dimulai ketika Irina mulai terkikik atau ketawa-ketawa gitu ya. Ketawa-ketawanya ini nggak terkendali gitu tuh. Dan kenapa begitu? Ketawa-ketawanya ini dia dilakukan selama kegiatan misa. Sesuatu yang dia klaim ini katanya, enggak, gue nggak ketawa kayak begitu kok, gue nggak gitu kok gitu. Nah, dilakukan terus menerus dan berulang-ulang kali, tapi dia tuh kayak amnesia, dia nggak tahu kalau itu dia kayak gitu. Nah, akhirnya nih karir mulai meningkat, bahkan timbul perilaku-perilaku impulsif yang tiba-tiba di mana dia akan mengatakan hal-hal yang tidak pantas atau seksual kepada biarawati lain. Dan dia mulai mengeluh nih mendengar suara-suara di kepalanya yang mengatakan bahwa dia berdosa. Nah, pada kesempatan lain ya, dia mungkin akan melakukan tindak-tindakan kekerasan di mana dia menyerang properti atau orang lain. Bahkan cukup buruk nih sehingga dia harus dilumpuhkan oleh beberapa orang. Menurut gue di sini dia udah mulai kerasukan ya, kerasukan tuh nggak mungkin dah sampai harus beberapa orang nangani dia, benar nggak sih? Nah, tapi ini Irina nih setiap kali begitu tuh, setiap kali ngamuk, marah-marah, ngata-ngatain, dia tuh selalu nggak ngerasa kalau dia ngelakuin hal itu. Nah, semua perilaku dan keanehan yang dilakukannya ini nih sampai pada titik di mana dia dianggap berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Jadi nih mau nggak mau dia dikirim ke fasilitas psikiatri di Vaslui. Nah, di sanalah nih dia didiagnosis menderita skizofrenia yang tidak terkendali katanya. Tetapi biarawati lain nih dan Pastor Korogenu percaya bahwa dia seharusnya sebenarnya tuh disiksa gitu sama setan atau iblis itu sendiri. Nah, hal ini kemudian nih diperkuat oleh perkataan atau fakta bahwa saudara laki-lakinya ini mengaku dia melihat nih Iriana seperti kerasukan setan gitu. Dan bahkan Irina sendiri mengakui bahwa dia percaya suara yang dia dengar berasal dari iblis gitu kata dia. Nah, namun nih ya, demikian setelah 2 minggu observasi dilakukan, nah akhirnya nih Irina dibebaskan kembali ke perawatan biara. Sayangnya itu masih jauh dari kata selesai. Nah, kenapa gue bilang masih jauh dari kata selesai? Meskipun kondisi mental Irina menjadi lebih baik selama dirawat di rumah sakit, tetapi sekembalinya dia ke biara, kondisinya justru semakin parah. Nah, disinilah mulai nih ada tindak-tindakan yang mengerikan dan makin aneh lah gitu. Di sini Irina mulai kejang-kejang, menggeram, mendesis dan mengalami hal-hal yang begini nih secara terus-menerus. Bahkan dia sampai memukul dirinya sendiri dan orang lain. Wow, mulai menyakiti diri sendiri nih hantunya ya. Gak ngerti nih gue lama-lama kayak Insidious nih. Nah lanjut nih, gue bakal lanjutin. Nah, biarawati lain nih seringkali harus melumpuhkan dan mengikatnya, menguncinya di sebuah ruang sampai dia tenang. Dan jika dikunci itu ditaruh di ruangan tenang. Nah bahkan ya, saking mengerikannya, pada banyak kesempatan Irina sendiri yang memohon kepada mereka nih untuk mengikatnya. Jadi Irina nih ngatain, tolong, aku sedang kerasukan, ikat aja aku ikat, kata dia gitu, jangan biarkan aku di sini, kata dia gitu. Saking Irina merasa ini tuh udah nggak beres gitu, udah nggak bener gitu kan dia ngerasanya. Karena dia tuh yakin kalau ini kerasukan gitu. Akhirnya nih ya, Bapak Pastor ini yakin nih kalau Irina ini benar-benar dirasuki. Dan karena itu Bapak Pastor Korogenu ini sampai pada akhir kesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk membantu wanita ini yaitu harus melakukan eksorsis atau pengusiran setan ya. Gak nunggu-nunggu lama nih, persiapan nih akhirnya dilakukan. Nah, sebelum melakukan eksorsis nih, Irina nih diikat pergelangan kaki, tangan, terus dikasih rantai salib, terus diurapi minyak suci gitu kali ya, air suci apa gimana gitu. Nah, setelah itu
doa nih diucapkan nih atas dirinya dengan Irina, yang melalui semua itu mulai menggeram, meronta dan mengutuk sampai-sampai digunakan sebuah handuk untuk menyumpal mulutnya. Nah, nggak tanggung-tanggung nih, ini eksorsim ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Nah, setelah itu tuh dia tuh dikunci di kamarnya sampai iblis ini nih meninggalkan si Irina. Nah, pada awalnya ini semua terlihat berhasil. Irina menjadi agak sadar gitu ya. Terus kemudian dia diberi makan untuk pertama kalinya setelah 3 hari itu. Tetapi nih tak lama setelah itu Irina pingsan dan tidak dapat dibangunkan kembali gitu ya. Jadi sadarkan diri gitu, entah dia kecapean, kelelahan atau bagaimana. Tapi ini para medis ini nih akhirnya dipanggil oleh pihak biara dan Irina ini dibawa ke rumah sakit setempat. Tapi nih kemudian nih Irina dinyatakan meninggal dalam dalam perjalanan gitu. Nah, penyebab resmi kematian Maricica Irina Cornici ini pada saat itu dinyatakan karena dehidrasi, kelelahan, dan sesak napas dari kain yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, Pastor Koroganu dan 4 biarawati kemudian ditangkap dan didakwa sehubungan dengan kematian Irina. Lalu mulai berita-berita ini nih mencekam gitu kan di kota, bahkan di negara Rumania sendiri. Namun mereka tetap mempertahankan keyakinan bahwa eksorsis ini tuh mutlak perlu dilakukan. Dan Pastor Koroganu bersikeras kalau ini tuh hal yang lazim gitu. Dan pada akhirnya nih ya, Bapak Pastor Koroganu ini sempat berkata kepada media gitu ya. Dia ngomong kayak begini nih. Dia sakit dan kerasukan. Kami mengucapkan beberapa misa untuk mengakhiri mantra. Dari sudut pandang spiritual, kami melakukan hal yang sebenar-benarnya. Tuhan telah melakukan mukjizat untuknya. Akhirnya Irina dibebaskan dari kejahatan. Itu adalah kehendak Tuhan bahwa dia meninggal. Saya tidak mengerti mengapa jurnalis meributkan hal ini. Eksorsim adalah praktik umum di jantung gereja. Di jantung gereja Ortodoks Rumania, dan metode saya selama ini telah diketahui oleh pendeta lain. Kami melakukan tugas kami pada saat-saat ketika kalian semua tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Kami harus membantunya. Gitu kata si Bapak Pastor. Nah, akhirnya persidangan dilakukan bener-bener aja orang kesurupan meninggal, terus persidangannya berjalan. Nah, setelah persidangan akhirnya mereka didakwa atas false imprisonment, yaitu tindakan pidana karena pengurungan seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut atau tanpa otoritas hukum gitu katanya. Nah, akhirnya si Bapak Pastor Koroganu ini dijatuhi hukuman banding 7 tahun, 1 biarawati 6 tahun, dan 3 biarawati lainnya 5 tahun. Nah, tetapi meskipun begitu mereka terus bersikeras tidak bersalah dan bahwa mereka telah melakukan hal yang benar gitu katanya. Nah, akhirnya pada tahun 2014 ditemukan fakta menarik fakta baru gitu ya. Udah setelah bulan belasan tahun ditemukan fakta baru setelah pendidikan lebih lanjut. Akhirnya dilakukan lagi penggalian jasad Irina dan menemukan bahwa penyebab kematian sebenarnya kemungkinan adalah overdosis adrenalin yang diberikan kepadanya oleh para medis di ambulan. Yang berarti bahwa orang-orang dari biara bukanlah orang yang benar-benar bersalah gitu ya, atau orang yang benar-benar pembunuh gitu, bukan. Justru kan sebenarnya baik ya. Nah, terlepas dari semua itu Bapak Pastor Koroganu terlanjur dilepas dari statusnya dan dipermalukan. Wow, kasus ini pun masih bergema di seluruh Rumania hingga akhir ini dikenal dengan sebutan The Exorcism Tanaku atau eksorsisme Tanaku. Kenapa Tanaku? Mungkin karena daerahnya di Tanaku kali ya. Kan biaranya biara di Tanaku. Gue nggak ngerti itu hantu, iblis, apa setan, apa dari daerah Tanaku sendiri. Sebenarnya itu iblis, gue kurang paham. Kayaknya agak seru kalau misalnya diangkat jadi film gitu, kayaknya bagus dah. Jadi
ini kasus nih sampai sekarang nih masih bergema dan penduduk setempat tuh bersikuku bahwa itu memanglah kerasukan setan yang nyata kayak gitu. Mungkin gua rasa penduduk setempat nih udah sering kali ya itu tempat horor apa gimana, gue yakin tahu. Nggak mungkin lah dia dari Jerman baik aja kok tiba-tiba nyampe ke situ beberapa lama kesurupan. Gue sih hantunya hantu dari sekitar biara itu menurut gua tapi kan gua nggak tahu nih ya. Dan wow ya, nih cerita kayaknya ujung-ujungnya begitu, jadi agak-agak horor juga. Sebenarnya udah lama kan gua nggak bahas horor, cuma gue pengen aja nih. Jadi ya mohon maaf nih, gue sampai sini aja untuk ceritanya. Mungkin lain kali gue akan bawain hal-hal lain gitu kan dan seru-seru. Tapi gue pengen bawa kisah-kisah cinta gitu, kayaknya seru gak sih gitu. Ya udah, di sini gue Ivan pamit undur diri. Buat kalian di sana stay healthy, jangan lupa 6M atau 7M ya, gini-gini ya jaga jarak lah. Yang udah pasti pakai masker, udah pasti hindari main-main dulu, kerumunan, apalagi dah tuh pacaran. Dan tak dulu dah, bye-bye dulu aja lu di rumah lah karena lagi kayak begini ya kan. Ya udah sih, intinya itu aja. Di sini gue mau pamit. Bye bye, see you my next video.